Shalom, selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mau mengajak dan mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dan setiap keluarga pada saat ini, biarlah Tuhan melalui kasih setia-Mu kami rasakan juga di dalam firman-Mu yang akan menyapa kami pada pagi hari ini. Kuasai hati dan roh kami melalui Roh Kudus dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Rabu 20 September 2023 tertulis di dalam kitab Mazmur 112 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang terkasih, mari berikan semangat untuk hidupmu melalui persekutuanmu dengan Tuhan, melalui imanmu pada pagi hari ini di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Hal itulah yang membuat hidupmu semangat pada pagi hari ini. Hal itulah yang membuat hidupmu akan penuh sukacita pada hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan pada pagi hari ini, khususnya Mazmur 112 ini mengajak kita untuk melihat bahwa banyak hal berkat Tuhan yang diberikan kepada umat-Nya. Hal inilah yang perlu kita lihat di dalam konteks kehidupan kita. Karena berbicara dengan berkat Tuhan, kita akan berbicara dengan beberapa hal penyampaian berkat Tuhan. Yang pertama, bahwa ada berkat Tuhan yang diberikan secara umum, dan itu kita rasakan semuanya. Kita tidak melihat apakah dia percaya atau tidak percaya, tetapi berkat yang umum itu diberikan kepada seluruh ciptaan Tuhan, seperti matahari, air, udara. Dan yang kedua, ada pemberian berkat secara komunal yang diberikan kepada kelompok orang-orang yang hidup rukun bersama, seperti apa yang dituliskan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dan yang ketiga, yaitu pemberian berkat secara personal, yaitu berkat yang diberikan secara khusus kepada orang-orang pilihan Tuhan, dengan konteks dan konsep bagaimana seseorang itu memiliki kesetiaan dan iman di dalam Tuhan kita Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan secara khusus berbicara tentang berkat personal. Berkat ini tidak serta-merta diberikan Tuhan kepada semua orang. Ini adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang pilihannya dengan syarat tertentu. Berkat itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan dan yang suka melakukan perintah Tuhan. Takut akan Tuhan memiliki korelasi yang kuat dan suka melakukan perintah Tuhan. Orang tidak bisa takut akan Tuhan jika dia tidak lebih dulu mengikat dirinya dengan Tuhan, mengikat hidupnya terlebih dahulu dengan Tuhan di dalam konteks setia dan taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita takut akan Tuhan, itu berarti kita menghormati Tuhan.
tidak melanggar perintahnya, tetapi setia melakukan perintah. Itulah sikap yang diminta oleh Tuhan dari anak-anaknya, dari orang-orang yang ingin diberkati dan ingin menerima berkat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, berkat personal tidak hanya berhenti di dalam pribadi orang yang setia, tetapi Tuhan mau mengatakan berkat personal itu akan selalu turun-menurun dan tidak akan pernah berhenti. Itulah dikatakan bahwa berkat personal itu akan mengalir juga kepada anak dan cucu. Bahwa janji Tuhan itu tidak hanya berhenti kepada siapa saja yang melakukan, tetapi Tuhan telah melihat bahwa orang yang setia itu, orang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan itu, otomatis generasinya, anak cucunya akan diajari, dibimbing menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang setia, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kepribadian Abraham? Abraham teruji secara rohani, secara jasmani. Demikian juga dengan kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan akan memberkati kita dengan harta dan kekayaan. Karena itu kita lebih pintar, lebih bijaksana melihat berkat Tuhan itu bukanlah melalui ukuran pribadi kita. Ketika Tuhan mengatakan Dia akan memberkati kita dengan anak-anak cucu kita. Yang kedua, Tuhan akan memberkati kita dengan fasilitas hidup kita. Dia akan memberikan harta dan kekayaan. Bukan berarti ketika kita berbicara harta dan kekayaan, kita akan melebihi orang yang lebih kaya di tengah-tengah dunia ini. Kita akan menjadi orang yang milioner di tengah-tengah dunia. Terlampau sempit Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita berbicara berkat Tuhan ada di dalam nilai komersialnya. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa berkat melalui keturunan kita, berkat melalui kehidupan kita, Tuhan mencukupkannya. Sebagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa segala-galanya itu ada bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Seperti apa yang ditekankan di dalam Matius 6 ayat 33 itu. Sehingga kita menjadi terasing, berbeda dengan berkat yang secara umum tadi. Berkat secara personal hanya diterima oleh orang-orang yang mencari kerajaan Allah, yang lebih dahulu membuat hidupnya berada di dasar firman Tuhan, terikat dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mencari kerajaan Allah bukanlah dalam konsep mengejar, melakukan segala sesuatu untuk mengenal kerajaan Allah dengan apa yang disebut keinginan kita, ambisi kita, pola berpikir kita. Tetapi mencari kerajaan Allah itu lebih dulu kita membuat hidup kita ini benar-benar yang pertama sekali adalah Tuhan. Yang membuat hidup kita yang pertama sekali didasari oleh kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang terpenting dalam kehidupan kita, yakinkan kesetiaanmu akan membuat hidupmu diberkati. Tetapi yang terpenting dari hidup yang terberkati itu adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi orang lain. Tidak hanya memberikan materi, tetapi jadilah pembawa damai. Jadilah pembawa sukacita. Jadilah pendamai di dalam kehidupan kita. Karena itu jauh lebih dari prinsip berkat memberikan materi. Materi bisa hilang, materi bisa ukuran nilainya, tetapi
sukacita, di dalam damai, di dalam kerinduan akan kasih, tidak akan pernah ternilai harga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kalau pada pagi hari ini Tuhan menyertai kehidupan kami melalui firman-Mu. Tuhan mencukupkan kami, mencukupkan kehidupan kami, memberikan sukacita bagi kami. Khususnya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan menyatakan kasih setia-Mu melalui firman-Mu, bahwa Tuhan memberkati setiap orang-orang yang percaya dan memberikan berkat-Mu sampai kepada anak dan cucu kami. Dan Tuhan juga mencukupkan kehidupan kami, baik secara jasmani, di tengah-tengah perjalanan proses kehidupan kami di tengah dunia. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bukan hanya sekedar diberkati, tetapi harus menjadi berkat. Karena itu Tuhan izinkan kami pada pagi hari ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada. Apapun pergumulan dan persoalan kehidupan setiap jemaat-Mu, kami yakin bahwa Tuhan akan menyertai. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Tuhan gereja-Mu di tengah-tengah pelayanannya di dunia. Biarlah kasih karunia-Mu hadir di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanan gereja. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami seluruh pelayan Pahalado HKBP Resort Surabaya menyampaikan selamat beraktivitas. Ingat, jadilah berkat bagi orang lain. Horas.